Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Nur Hafiz dengan NIM 23115823. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil dari proyek saya tentang pengembangan model CNN untuk klasifikasi motivatik. Tujuan dari proyek ini adalah membangun sebuah model kecerdasan buatan yang mampu mengenali 20 jenis motivatik yang berbeda secara otomatis hanya dengan melihat gambarnya saja. Nah, untuk langkah pertamanya yaitu menyiapkan datasetnya. Berhubung datasetnya ada di GitHub, maka dari itu saya menggunakan perintah git clone. Nah, git clone ini berfungsi untuk mengunduh seluruh folder dataset batik langsung dari repository GitHub ke dalam lingkungan Google Colab. Kemudian langkah kedua, di sini saya mengimpor library yang saya butuhkan. Di sini saya memakai TensorFlow dan Keras, framework utama untuk membangun dan melatih model AI saya. Kemudian ada Matplotlib, digunakan untuk membangun grafik dan menampilkan gambar. Dan yang ketiga ada NumPy untuk komputasi numerik. Kemudian ada OS, Random, dan Patlib adalah library bantu untuk mengolah file, directory, dan melakukan pengacakan. Setelah itu saya mendefinisikan variabel train dir dan test dir yang berisi path atau alamat menuju folder data latih dan data uji yang sudah saya unduh sebelumnya. Kemudian di langkah yang ketiga ini yaitu persiapan dan pemuatan data. Nah, pada tahap ini saya memproses data mentah menjadi format yang siap digunakan oleh model. Saya menetapkan parameter yaitu batch size 32. Jadi batch size 32 ini model akan belajar dari 32 gambar sekaligus dalam satu waktu. Dan ukuran gambar itu sendiri ada 180 dikali 180 pixel. Kemudian saya menggunakan image dataset from directory dari Keras. Fungsi cerdas ini secara otomatis memuat gambar dari folder, memberi label sesuai nama foldernya, dan mengubah ukurannya. Kemudian data dari training saya bagi dua, yaitu 80% untuk train DS dan 20% untuk vol DS. Saya juga memuat tes DS dari folder testing sebagai data untuk ujian akhir. Terakhir, saya menyimpan nama-nama file motivatik ke dalam variabel class name. Kemudian langkah yang keempat. Nah, untuk langkah keempat sendiri, berhubung NIM terakhir saya itu 3, dikarenakan sesuai runtutan soal, maka dari itu saya menggunakan flip annotation di sini. Kemudian untuk langkah yang kelima, bangun arsitektur model CNN-nya sendiri. Karena angka 3 ini merupakan bilangan ganjil, di sini saya menggunakan 5 konvolusional. Nah, untuk lapisan yang pertama adalah data augmentation dan rescaling yang sudah saya bahas yang tadi. Kemudian saya tumpuk 5 blok konvolusi tersebut. Setiap blok terdiri dari conv2d untuk ekstraksi pola dan max polling 2d untuk merangkum fitur penting, jumlah filter 32, 64, dan seterusnya meningkat di setiap lapisan untuk mempelajari pola yang semakin kompleks. Kemudian setelah fitur-fitur diekstrak, data diratakan dengan flatten. Dropout 0.2 ditambahkan untuk mencegah overfitting dan mematikan 20% neuron secara acak saat training. Dance 256 adalah lapisan terhubung penuh untuk proses klasifikasi. Terakhir, Dance Activation Softmax adalah lapisan output yang memberikan probabilitas untuk setiap kelas motivatik.
Nah, di sini dari tabel ini kita bisa melihatlah, ini model menunjukkan yang sangat dalam dengan 5 lapisan konvolusi. Parameter ini ibarat tombol-tombol yang harus diatur oleh model selama belajar, yang artinya model ini sangat kuat dan kompleks. Secara teori ia punya kapasitas yang lebih dari cukup untuk mempelajari pola-pola dari batik sesuai datasetnya. Kemudian untuk langkah yang keenam, langkah yang keenam sendiri yaitu tentang epochs. Jadi saya menggunakan 50 epochs. Untuk model compile, sebelum melatih saya perlu mengkonfigurasi model dengan optimizer Adam dan loss function. Kemudian ada model summary. Perintah ini menampilkan ringkasan arsitektur model yang baru saja saya bangun, lengkap dengan jumlah parameter yang akan dilatih. Kemudian ada model fit. Inilah perintah untuk memulai proses pelatihan. Model akan belajar dari train.ds, kemudian divalidasi dengan val.ds, dan proses ini diulang sebanyak epochs 50 kali. Nah, hasilnya itu sendiri dari setiap epochs, akurasi dan loss disimpan dalam variable history. Untuk epochsnya sendiri seperti ini untuk hasilnya. Nah, kemudian langkah ketujuh yaitu visualisasi hasil pelatihan. Nah, jadi setelah 50 epochs tadi, saya perlu mengevaluasi prosesnya. Nah, kode ini semua ini mengambil data akurasi dan loss dari variable history yang tadi disimpan. Kemudian menggunakan matplotlib, saya membuat 2 buah grafik, satu untuk membandingkan akurasi pelatihan versus validasi, dan satu lagi untuk loss pelatihan versus validasi. Nah, grafik ini sangat penting untuk menganalisis performa model. Nah, untuk grafiknya itu sendiri bisa kita lihat seperti ini. Nah, garis akurasi kiri terlihat datar atau flat dari awal hingga akhir, tidak ada tren kenaikan sama sekali. Yang ini. Nah, garis loss yang kanan juga datar, tidak ada tren penurunan. Nah, grafik datar ini adalah gejala klasik dari model yang gagal melakukan konfigurasi gagal belajar. Nah, artinya sejak epoch pertama hingga terakhir model ini tidak membuat kemajuan apapun sebenarnya. Jadi sebenarnya itu dia tuh terjebak. Nah, itulah mengapa setiap kali saya mengulang programnya itu hasilnya akan selalu mirip-mirip lah. Modelnya tuh seperti mogok di titik yang sama setiap kali. Terus langkah ke-8. Nah, ini tahap ujian akhir. Saya menggunakan perintah model evaluate pada tes DS, data yang belum pernah dilihat model. Jadi hasilnya yaitu akurasi adalah skor performa final dari model saya. Nah, angka inilah yang menunjukkan seberapa andal model saya di dunia nyata. Nah, setelah 15 epochs, akurasi pelatihan hanya mencapai 17% ternyata. Nah, langkah 9. Nah, prediksi pada gambar acak. Nah, kode ini pertama-tama mengambil semua alamat gambar dari folder testing, kemudian dipilih 3 gambar secara acak. Nah, satu persatu gambar tersebut dimuat, diproses, dan dimasukkan ke dalam model predik untuk ditebak. Nah, hasil itu kemudian ditampilkan menggunakan matplotlib gambar batiknya, terus tebakan model, prediksi, dan dapur aslinya aktual untuk keyakinan di sini untuk perbandingan. Nah, ini adalah bukti visual dari kerja keras model yang telah saya buat. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada batik periangan, batik perang, parang, dan juga batik periangan. Nah, di sini sama-sama batik periangan, namun untuk keyakinannya beda persentase dan beda gambarnya sendiri. Nah, untuk melihat yang lebih lanjut, kita coba lagi. Nah, di sini
Jadi di sini sama-sama Sidomukti, di sini Pekalongan dan juga Priangan. Itu salah ya. Ini ada batik Betawi dan juga batik Priangan. Jadi untuk akurasinya memang ada salahnya juga, tidak sesuai. Nah, dari sini dapat dilihat, prediksi model tuh seringkali salah dan tingkat keyakinannya confident sangat rendah, di sekitaran 11-12%. Nah, jadi menurut saya isi dari dataset yang terlalu sedikit, yang terlalu dipaksakan untuk menggunakan 5 konvolusional dari 50 hipotesis yang mengakibatkan terlalu dalam dan membuat kegagalan model untuk belajar. Nah, karena model tidak tahu pola spesifik dari setiap motif, ia tidak bisa membuat tebakan yang akurat. Nah, tingkat keyakinan yang rendah menunjukkan bahwa model itu sendiri tidak yakin dengan jawabannya. Ia jadi memberikan probabilitas yang hampir merata ke semua, ke 20 kelasnya ini semua. Jadi menurut saya itu tadi, jadi ya karena memang terlalu banyak convolutionalnya, jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.